Halo, saya Agustinus Satrio Krisdian. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu scatter diagram. Jadi scatter diagram itu adalah sebuah grafik yang biasa digunakan untuk melihat suatu pola hubungan di antara dua variabel. Nah, pada scatter diagram ini, jika scatter plot membentuk pola yang menyerupai garis lurus seperti yang terlihat pada gambar ini, itu mengindikasikan bahwa ada hubungan atau korelasi yang erat antara variabel 1 dengan variabel 2. Hubungan yang membentuk garis lurus tadi, itu biasa disebut dengan hubungan linier. Nah, hubungan linier ini bisa membentuk hubungan yang positif maupun yang negatif. Pada scatter diagram, ada yang biasa disebut dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah koefisien yang menunjukkan korelasi antara dua faktor atau variabel. Koefisien korelasi ini biasa disimbolkan dengan R kecil. Untuk range-nya sendiri antara -1 sampai dengan 1. Jika R sama dengan 0, itu menunjukkan tidak adanya korelasi. Jika R lebih dari 0, itu menunjukkan korelasi yang positif. Jika R kurang dari 0, itu menunjukkan korelasi yang negatif. Korelasi dua variabel itu bisa disebut kuat bila R-nya lebih dari 0,75, baik yang positif maupun yang negatif. Oke, ini adalah contoh dari scatter diagram. Yang pertama itu hubungan positif, di mana jika variabel 1 mengalami kenaikan, maka variabel 2 juga akan mengalami kenaikan. Dan jika variabel 1 mengalami penurunan, maka variabel 2 juga akan mengalami penurunan. Ini dapat dikatakan bahwa hubungan atau korelasi variabel 1 berbanding lurus dengan variabel 2. Begitupun sebaliknya. Lalu selanjutnya ada hubungan negatif, yaitu di mana jika variabel 1 mengalami kenaikan, maka variabel 2 akan mengalami penurunan. Dan jika variabel 1 mengalami penurunan, maka variabel 2 akan mengalami kenaikan. Ini dapat dikatakan bahwa hubungan atau korelasi variabel 1 berbanding terbalik dengan variabel 2. Begitupun sebaliknya. Lalu selanjutnya ada hubungan rendah, di mana jika variabel 1 dan variabel 2 terlihat tidak memiliki hubungan atau korelasi, maka bisa dikatakan bahwa antara variabel 1 dengan variabel 2 memiliki hubungan atau korelasi yang rendah. Selanjutnya hubungan nonlinier, di mana jika variabel 1 dan variabel 2 terdapat korelasi tetapi tidak linier, maka dapat dikatakan bahwa variabel 1 dengan variabel 2 itu nonlinier. Lalu scatter diagram ini juga dapat digunakan untuk melihat penyebaran data, di mana kita dapat melihat apakah data itu menyebar atau mengumpul di suatu area. Lalu scatter diagram ini juga dapat digunakan untuk melihat outlier, di mana outlier ini adalah data yang memiliki nilai ekstrim yang kemungkinan dihasilkan dari situasi yang tidak normal. Oke, di sini saya akan mencoba menggunakan scatter diagram untuk melihat bagaimana korelasi antara salinitas air terhadap tegangan sensor. Nah, di sini sudah terlihat ada data-datanya sebanyak 15 buah. Nah, untuk melihat grafiknya, di sini kita klik graph, lalu scatter plot. Nah, di sini langsung banyak pilihannya. Kita pilih aja with regression agar garis liniernya terlihat. Klik 2 kali. Nah, untuk Y variabelnya kita masukkan tegangan sensor. Klik 2 kali. Lalu untuk X variabelnya kita masukkan salinitas air. Lalu klik OK. Nah, ini akan muncul bagaimana grafiknya hubungan antara salinitas air terhadap tegangan sensor. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini adalah hubungan yang positif, di mana semakin tinggi salinitas air, maka tegangan pada sensor itu akan semakin tinggi juga. Jadi berbanding lurus dia. Lalu kita akan melihat seberapa besar R-nya atau koefisien korelasinya, yaitu di stat, lalu basic statistik, lalu klik correlation. Nah, kita masukkan nilainya salinitas air dengan tegangan sensor. Lalu untuk
P-valuesnya tidak perlu karena kita akan mencari R-nya saja, lalu klik OK. Nah, ini adalah Pearson correlation, yaitu sebanyak 0,967, dimana ini cukup kuat karena minimal disebut kuat itu ketika lebih dari 0,75, dan ini lebih dari 0,75. Jadi hubungan antara salinitas air dengan tegangan sensor tadi itu sangat kuat. Demikian penjelasan saya mengenai scatter diagram yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih.